Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu adalah dua sujud tambahan yang dilakukan setelah sholat atau setelah salam untuk memperbaiki kesalahan ketika kita sholat tadi. Nah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah ya teman-teman ya. Sujud sahwi ini dilakukan jika kita lupa gerakan sholat. Contoh nih, misal sesudah takbiratul ihram kita harusnya apa ya, terus tiba-tiba kita belum baca Al-Fatihah, kita langsung ruku. Atau misal ketika kita ragu kira-kira saya nih sholatnya udah berapa rakaat ya, maka itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, apa saja lagi yang harus sujud sahwi ketika kita lupa jumlah rakaat, terus ketika kita lupa melakukan sesuatu yang sunnah, contoh kayak kunut. Biasanya kita lupa baca kunut, maka kita harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Nah, itu ya teman-teman ya. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan setelah kita sudah membaca tahiyat akhir. Ketika hendak salam, sebelum salam kita harus sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi pertama langsung kita duduk di antara 2 sujud, langsung kita sujud lagi sujud sahwi yang kedua, lalu langsung duduk sebentar, langsung salam ya, tidak usah baca tahiyat ulang lagi karena tadi sebelum sujud sahwi kita sudah membaca tahiyat. Nah, terus bagaimana bacaan sujud sahwi tersebut? Bacaan sujud sahwi itu seperti subhana man la yanamu wa la yashu. Itu ya teman-teman, untuk niat sujud sahwi dibaca 3 kali boleh ataupun sekali juga boleh. Dan sampai sini penjelasan saya terkait sujud sahwi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah orang atau makmum yang terlambat datangnya saat sholat berjamaah dan sehingga dia tertinggal dengan sholat yang di awal yang dilakukan oleh imam. Nah, di sini tugasnya sebagai makmum masbuk itu harus menggantikan rakaat yang sudah tertinggal. Nah, ketentuannya yang harus dilakukan oleh makmum masbuk, yang pertama, ketika makmum masbuk itu datang saat sholat sudah dimulai, maka makmum masbuk harus bersegera untuk mengikuti imam jika ingin berjamaah. Nah, mengikuti imam tapi tidak harus melakukan sunnah sholat. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu ketika takbiratul ihram langsung saja membaca Al-Fatihah. Nah, ketika imam itu membaca surah pendek, kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika kita datang dan imam itu sudah ruku, kita harus cepat-cepat takbiratul ihram dan langsung membaca surah Al-Fatihah, langsung mengikuti ruku juga. Nah, yang kedua ketentuannya, jika makmum masbuk datang saat imam sedang ruku, maka rakaat itu dihitung jadi 1 rakaat yang sedang dilakukan oleh makmum. Nah, ketika makmum itu datang setelah imam itu selesai ruku, maka makmum itu dikatakan tidak mendapatkan rakaat sholat dan harus mengganti atau menambah rakaat sholat itu saat imam sudah salam. Saat imam sudah selesai, maka kita tetap harus berdiri untuk menambah rakaat yang sudah kurang. Sudah sampai di sini ketentuan menjadi makmum masbuk. Saya cukup menjelaskan sampai sini ya teman-teman. Jika kurang paham atau kurang lengkap, mohon maaf. Dan inilah yang bisa saya jelaskan ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya
disebabkan adanya bacaan Al-Quran yang berupa ayat sejadah. Nah, teman-teman boleh dilihat ya Al-Qurannya bagaimana sih ayat sejadah itu bentuknya. Boleh juga di browsing seperti apa ayat sejadah itu. Ayat sejadah itu maksudnya ada di Al-Quran itu biasanya ada tanda yang itu hampir mirip dengan sejadah. Dengan sejadah maka itu dikatakan ayat sejadah. Banyak ya di Al-Quran itu, termasuk ada di Quran surah An-Naml. Terus banyak lagi ya teman-teman, boleh dicek di Al-Qurannya. Nah, terus apa sih hukumnya sholat tilawah? Sujud tilawah? Hukum sujud tilawah itu adalah sunnah ya teman-teman, boleh dilakukan, boleh tidak. Apabila kita melakukan sunnah tersebut, maka kita mendapatkan pahala. Apabila tidak melakukannya, kita juga tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa. Nah, terus bagaimana sih tata cara sujud? Bagaimana sih tata cara sujud tilawah itu? Tata caranya sujud tilawah itu, yang pertama, saat membaca ayat sejadah langsung sujud tanpa ruku ataupun iktidal terlebih dahulu. Contoh nih, misal kita lagi baca Al-Quran, terus kita menemukan ayat sejadah, nah langsung kita bersegera untuk ruku ya, tidak harus untuk takbir lagi, tidak harus untuk melakukan rukun-rukun sholat, tidak harus ya. Kita hanya dianjurkan untuk langsung sujud ya, tanpa harus melakukan aktivitas ruku ataupun iktidal, itu tidak. Nah, ketika kita lagi sholat berjamaah, terus kita mendengar imam kita membaca ayat Al-Quran yang ada ayat sejadahnya, kita mengikuti imam. Apabila imam itu melakukan sujud tilawah, maka kita juga ikut melakukan sujud tilawah. Nah, caranya itu ketika imam sedang sujud tilawah, kita mengikutinya dan langsung kita kembali ke sholat yang pertama ya. Berarti kembali pada takbir lagi. Tidak harus membatalkan ya teman-teman, itu sama saja hitungan. Misal nih, kayak kita sholat zuhur. Nah, ketika sholat yang pertama, rakaat yang pertama, imam itu membaca ayat Al-Quran yang ada ayat sejadahnya. Nah, maka di situ ketika imam itu akan melakukan sujud sunnah, yaitu sujud tilawah, maka kita mengikuti sujud tilawah itu. Nah, lalu ketika sudah sujud tilawah, apakah kita selesai? Tidak ya, kita kembali dari awal, yaitu kita kembali berdiri lagi melakukan sholat yang kita niatkan tadi, yaitu sholat zuhur. Nah, tidak harus memutuskan sholat ya teman-teman ya, kita langsung sambung aja, itu boleh. Nah, terus sholat berjamaah itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, ketika sendiri juga boleh. Ketika misal kita lagi ngaji, terus kita menemukan ayat sejadah, itu langsung kita ruku ya teman-teman. Langsung kita ruku, boleh disimpan dulu Al-Qur'annya, ataupun boleh kita pegang ya. Kita pegang disentuhkan di dada kita, boleh. Nah, bagaimana niatnya bacaan sujud tilawah itu bagaimana? Ya, kita sama-sama dengarkan ya. Doa sujud tilawah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu ya teman-teman, doa sujud tilawah. Sampai sini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan.